Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 19 April 2022 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36 sampai dengan 41. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setiamu, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu.
dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Ketika berjumpa kembali dengan seorang seminaris muda yang sedang menuntut ilmu di salah satu seminari menengah, saya bertanya mengenai sekolahnya dan perkembangan iman akan panggilannya menjadi seorang imam. Dengan mata berbinar dan suara mantap, dia mengatakan bahwa dia semakin hari semakin merasakan panggilan yang kuat, dan dengan penuh keyakinan dan sukacita, dia ingin mengikuti panggilan tersebut. Sungguh benar bahwa relasi dengan Tuhan tidak ditentukan oleh umur seseorang, tetapi kepekaan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan merasakan kehadiran dan rencana Tuhan dalam setiap langkah hidup kita.
Bacaan Injil hari ini memperlihatkan bahwa Maria Magdalena, seorang perempuan yang telah disembuhkan oleh Yesus dari kuasa 7 roh jahat, berdiri dekat kubur Yesus dan menangis. Sebelumnya, Maria Magdalena yang pertama kali datang ke kubur dan menemukan kubur Yesus telah kosong, kemudian memberitahukan kepada Simon Petrus dan seorang murid yang lain. Setelah berlari dan mendapatkan kubur Yesus yang telah kosong, Simon Petrus dan murid yang lain menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Namun Yesus memilih memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena yang langsung mengenal Yesus begitu Yesus memanggil namanya, Maria. Maria Magdalena orang pertama yang melihat Yesus yang telah bangkit. Dari kesedihan yang mendalam berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Maria Magdalena pergi dan memberitahukan kepada murid-murid dan mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Seminaris muda yang saya ceritakan di atas pasti telah dipilih Tuhan, dan melalui doa dan pengalaman hidupnya, dia telah berjumpa dengan Tuhan. Dengan sukacita, dia menjawab panggilan Tuhan. Seperti Maria Magdalena, dia siap memberitahukan kabar sukacita mengenai kebangkitan Yesus kepada orang lain. Siapapun kita, apakah kita juga peka ketika Tuhan memanggil nama kita? Apakah kita akan menjawab, "Ya Tuhan"? Apakah kita siap dipilih dan dipakai untuk mewartakan kabar sukacita mengenai Kristus yang telah bangkit kepada orang lain? Dan dengan lantang dan penuh sukacita mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, bukalah mata hati kami agar senantiasa peka terhadap kehadiran-Mu di setiap peristiwa dan pengalaman hidup kami, sehingga kami siap mewartakan kemuliaan-Mu dengan penuh sukacita. Amin.